Karena ya lihat saja bagaimana orang yang menghujat Nabi kita, menghujat Islam, meminta Quran dihapuskan 300 ayat dan lain itu kan umat Islam juga salahnya tenang-tenang saja. Tapi juga saya kira pemerintah atau rezim itu memang menurut saya membiarkan. Ya. Jadi treatment atau perlakuan kepada kaum muslimin sangat berbeda ya, dengan katakanlah kesalahan yang dilakukan oleh umat yang lain. Jadi jangan lupa nanti bisa saja semua masjid akan dikasih teropong politik gitu. Nanti ada masjid yang legal, ada masjid yang semi legal, ada masjid yang harus ditutup dan lain-lain dengan segala macam itu. Karena juga saya melihat misalnya kemarin itu rencana undang-undang sistem pendidikan nasional kita itu kan juga madrasah sudah hilang ya. Ibtidaiyah, tsanawiyah, aliyah tidak ada lagi, padahal berapa ribu ya anak-anak, berapa ribu lembaga-lembaga madrasah itu di Indonesia ini, dan berapa ratus ribu anak muda Islam yang mendapatkan ilmu keagamaan dan ilmu umum dari madrasah itu, tapi ini dibuang. Jadi buat orang yang paham ya tidak terkejut walaupun marah, bahwa ini juga usaha menebang generasi Islam sejak dari akarnya supaya generasi muda Islam makin jauh dari agamanya ya. Dan kalau sudah jauh dari agamanya bisa dimasuki ideologi semacam komunisme dan lain-lain. Seolah dia adalah solusi dan sebagainya. Nah, jadi saya ingin menyampaikan tazkirah ya, atau wanti-wanti. Nah, saya bisa keliru ya, tetapi saya bisa menerka berdasarkan ya bacaan politik saya dengan backup sedikit pengetahuan saya, sedikit pengalaman saya, sedikit ajaran agama yang saya pelajari, bahwa kalau dibiarkan duet Jokowi Luhut ini lingkang kangkung bisa merubah konstitusi, kemudian berkuasa lagi tambah 5 tahun duet Jokowi duet dengan Luhut lagi kira-kira ya. Jadi yang pertama ini Jokowi Luhut dengan kemampuan birokrasinya, bahkan mungkin menggunakan aparat termasuk katakanlah backbone dari defense kita, tulang punggung pertahanan kita, yaitu teman-teman TNI, ya. Backbone dari keamanan nasional, yaitu teman-teman Polri, ya. Tapi juga ASN, kemudian berbagai macam kelompok-kelompok sosial dengan kekuatan uang, dengan operasi intelijen, dengan segala macam gertak dan lain-lain, bisa saja akan menjadi kenyataan. Jadi ini yang ingin saya sampaikan, kita harus waspadai, kita cermati terus, karena batas waktu terakhir buat duet Jokowi Luhut itu Oktober tahun 2024, titik, selesai sudah. Jangan percaya omongan ya saya taat konstitusi, perkara akan diwacanakan 3 periode penundaan pemilu itu kan boleh saja, wong itu demokrasi kok katanya gitu. Tapi pada akhirnya kan konstitusi harus kita pegang. Tapi jangan lupa masih bisa dibuka di YouTube ya. Jadi Pak Jokowi jadi gubernur, ditanya apakah akan nyapres, dan setelah tertawa khas itu dia mengatakan, Anda
ngomongnya nggak jelas. Jadi gubernur saja tugasnya bergunung-gunung, kok mau nyapres, copras, capres, tapi itu kan hanya omongan, ya. Akhirnya nyapres betul ya. Jadi jangan percaya kalau dia ya saya taat konstitusi karena pernah langsung ke ujian, dan sekali langsung ke ujian orang tidak akan percaya, apalagi berkali-kali langsung ke ujian. Yang kedua, ya, kalau Jokowi dengan Luhut misalnya ini jangan sampai ya menang lagi, 3 periode diberikan kepada Pak Jokowi, ya, maka kebangkitan komunisme itu merupakan sebuah hal yang pasti, ya. Jadi komunisme akan diberi angin buritan, ya. Tentu aba-aba dari Beijing itu akan dilaksanakan, dan ini tentu buat kita apalagi umat Islam, ya, sesuatu yang amat sangat berbahaya, ya, karena begitu mereka menjadi rezim katakanlah semi komunis saja pun, ya, dengan arahan-arahan Xi Jinping, ya, bisa saja kemudian kekuatan Islam dipredali, ya. Jadi saya khawatir kadang-kadang ada pemimpin Islam yang begitu seperti nggak pernah berpikir, hanya mengelulukan Pak Jokowi gitu, sementara dia tidak pernah berpikir andai kata dia terpilih lagi, ya, dikasih periode ketiga kayak apa nasib umat Islam itu. Nah kemudian ya berikutnya lagi, ya, kekuatan Islamofobia pasti akan lebih digencarkan lagi. Ya. Islamofobia itu sekarang menjadi sebuah industri pemikiran, ya, dibiayai ratusan juta dolar baik di negara Eropa maupun di Amerika sendiri gitu. Dan kita ikut-ikutan, ya, kita sangat rentan, ya. Karena ya lihat saja bagaimana orang yang menghujat Nabi kita, menghujat Islam, meminta Quran dihapuskan 300 ayat dan lain, itu kan umat Islam juga salah, hanya tenang-tenang saja. Tapi juga saya kira pemerintah atau rezim itu memang menurut saya membiarkan, ya. Jadi treatment atau perlakuan kepada kaum muslimin sangat berbeda, ya, dengan katakanlah kesalahan yang dilakukan oleh umat yang lain. Jadi jangan lupa nanti bisa saja semua masjid akan dikasih teropong politik gitu. Nanti ada masjid yang legal, ada masjid yang semi legal, ada masjid yang harus ditutup dan lain-lain dengan segala macam itu. Karena juga saya melihat misalnya kemarin itu ya, rencana undang-undang sistem pendidikan nasional kita itu kan juga madrasah sudah hilang, ya. Ibtidaiyah, tsanawiyah, aliyah tidak ada lagi, padahal berapa ribu, ya, anak-anak, berapa ribu lembaga-lembaga madrasah itu di Indonesia ini, dan berapa ratus ribu anak muda Islam yang mendapatkan ilmu keagamaan dan ilmu umum dari madrasah itu, tapi ini dibuang, ya. Jadi buat orang yang paham ya tidak terkejut walaupun marah, ya, bahwa ini juga usaha menebang generasi Islam sejak dari akarnya supaya generasi muda Islam makin jauh dari agamanya, ya. Dan kalau sudah jauh dari agamanya bisa dimasuki ideologi semacam komunisme dan lain-lain, ya. Jadi ini sesuatu yang sangat mudah dibaca, ya. Sekarang terpulang kepada rakyat Indonesia, terpulang kepada apalagi umat Islam Indonesia.